kita buka ini gitu kan, berarti kan otomatis kan semua komponen Java dan sebagainya kan sudah harus terdownload dulu dan sebagainya. Itu pernah dilakukan uji coba begitu Pak? Iya, kalau masalah loading sih nggak jauh beda sih, hampir sama aja sih. Di sini kalau kita install jadi developer, kita bisa install integrated web logic-nya. Jadi ketika kita run aplikasinya, secara otomatis dia akan running web logic servernya. Dan yang utama desktop ini web. Ini di sana. Kalau kita pakai ini, apakah artinya komunikasi dengan database servernya menjadi makin efektif atau sama saja dengan UI yang lain? Komunikasinya kita kalau menggunakan ini kita lebih mudah, Pak. Jadi Lebih misalnya mudah. kalau kita integrasi koneksi ke database, jadi kalau biasanya kita satu aplikasi kan mungkin nggak bisa aja lebih dari satu mengakses lebih dari satu database, dan bisa aja akses datanya nggak cuma langsung akses ke database, bisa aja misalnya melalui web service gitu. Nah, dengan framework ini kita bisa membuat satu bisnis komponen tadi. Kita nggak peduli belakangnya kita mau akses ambil datanya ke aplikasi apa aja. Dengan mudah kita tinggal atur parameternya aja. Nanti kita masalahnya ketika kita ingin peduli bisa juga ya. Kenapa? Kalau tadi kan dikatakan kita tidak peduli di belakangnya itu ya. Pada suatu kondisi kan kita ingin peduli juga itu untuk mengakses itu. Masalahnya gini Pak, kalau cuma ke database aja mungkin yang biasa kita gunakan ya. Kalau mulai akses datanya terkait dengan aplikasi lain, jadi misalnya seperti yang tadi di awal saya katakan, mungkin aplikasi ini cuma support bisa diakses melalui web service. Dengan yang sini diperbolehkan data itu melalui tadi akses datanya mungkin harus melalui Hibernate atau melalui AGB. Nah, dari satu developer itu kan nggak mungkin dia menguasai semuanya sekaligus kan. Nah, di sini framework ini mempermudah kita untuk koneksi bagaimana proses mengambil data tersebut, dan store datanya itu semua dihandle oleh si framework ini. Jadi ketika kita develop, kita tinggal pilih aja, maksudnya tinggal konfigur parameter ketika kita membuat bisnis komponen tadi. Kita tinggal pilih data source-nya mau ke web service atau mau ke database langsung, jadi itu lebih mudah seperti itu.
Nah ini contoh aplikasi yang tadi kita bikin. Di sini tabelnya kita tinggal next aja. Kemudian untuk sorting di sini sudah otomatis fitur sortingnya. Kita tinggal aktifkan saja untuk enable sortingnya. Ini ke lokal komputernya Ibu. Iya, lokal. Berapa megang Bu? Berapa giga ini memorinya? Saya sih 8 giga. Selama juga Bu. Developer. Gitu aja lah apa? Mungkin ini hanya ketika dia bangunnya saja kan. Jadi ketika di-compile dia menyiapkan semua file untuk di-compile. Tapi ketika dia jalan mungkin tidak akan selama itu. Oh, kalau jalan nggak ya. Dia tadi membuat filenya. Ya. Servernya aja sih. Jadi kalau misalkan kita ya memang kalau developer memang harus gede, ya, mantas. Kalau yang WebLogic servernya udah dedicated di server kan sebenarnya kita tinggal ya, export aja. Tinggal itu dipanggil aja. Aja sih. Iya. Ini browser jadul juga supportnya, Bu. Masih itu browser jadul. Biasanya sih kalau IE mestinya sih udah yang IE 6 ke atas sih kayaknya. Dari 6 ke atas. Udah jarang kok. Masih ada. Kalau Flash support juga dia. Flash support. Kalau Flash kita membuat Flash. Jadi misalnya kayak kita ingin membuat grafik ya. Grafik di sini sebenarnya dia support Flash. Tapi misalkan kalau kita akses web tersebut misalnya di Apple kan browsernya nggak support Flash. Dia bisa kayak semacam automatic rendering gitu. Jadi display untuk grafik itu ketika diakses melalui iPad dia langsung di-render melalui jadi image biasa, bukan Flash. Jadi image biasa ya. Atau muncul tidak support gitu ya? Enggak, jadi grafiknya tetap muncul, cuman nggak ada animasinya kayak gitu. Termasuk yang program dari Flex ya? Flex. Yang programming material ya, Flex LEX itu kan programmingnya dari Macromedia. Jadi sering nggak support. Oke. Ini saya masuk ke view. Sini kita akan masuk mengenai ADF Mobile. Jadi kalau ADF Mobile ini model tipenya bukan yang kita akses browser melalui mobile, tapi di sini kita membuat native application untuk mobile tersebut. Desktop ya, desktopnya mobile. Desktop yang di mobile. Nah ini contohnya. Ini contoh untuk yang ADF mobile yang browser. Jadi untuk chat-chat seperti ini misalnya kalau tadi di web tadi dia berupa flash, tapi ketika ditampilkan di sini dia akan view-nya berupa image biasa. Jadi kalau di ADF ini modelnya kita sudah membuat aplikasinya, tinggal kita membuat template-nya masing-masing untuk per device kalau yang ADF mobile browser ini. Jadi kita desain template-nya mungkin untuk resolusi untuk tampilan yang lebih kecil untuk mobile tersebut. Ketika desktop ini ngobrol langsung dengan database-nya atau pakai ada apa itu ya server ya, TCP server atau web service gitu ya. Jadi sebenarnya yang ngobrol ke database-nya itu si klien langsung ke database atau ditampung dulu oleh presentation server gitu. Untuk yang ngobrol di database tadi yang handle adalah si bisnis komponennya tadi, Pak.
Ya, itu langsung ke database. langsung ke database. Oh, berarti kalau misalkan database yang kliennya 5 berarti dihubungi oleh 5 klien langsung begitu ya? Ya. Tapi sebenarnya Nggak kita, satu gitu. kita bisa buat di WebLogic-nya itu ada yang namanya connection pool sih. Kita bisa atur koneksi ke database-nya di WebLogic servernya itu juga bisa. Nah, di pool gitu. Ya, Jadi di yang pool ngobrolnya ke database satu. Ya. Jadi satu user yang gitu ya. mengatur, yang handle si application servernya nantinya. Itu juga bisa kita atur seperti itu. Ini bisa di-deploy di Tomcat ya? Tomcat, kalau Tomcat ntar saya masih cek ya. Tapi kalau defaultnya biasanya sih WebLogic. Kalau WebStreamzilla sih udah support. Itu yang apa tadi IDF basis ya buat klien GUI. Apakah itu harus menggunakan bisnis komponen itu karena kan belum biasa juga buat kan biasanya pakai entitas gitu. Oh, itu sih nggak masalah kalau seandainya ambil IDF basisnya aja gitu. Bisa aja sih. Bisa aja. Kalau jadi misalnya bisnis komponennya mau bikin kayak kelas Java sendiri, coding sendiri gitu bisa aja sih. Jadi kita tinggal mainkan ketika proses ambil view di parameter masing-masing komponennya aja. Kita tinggal atur value-nya, kita ingin memanggil kelas yang mana, seperti itu aja sih. Kemudian itu memang benar-benar memang harus kayak gitu ya apa cara ngodingnya dari database, kemudian buat koneksi, kemudian dia si JDF itu buat kelas-kelas itu kelas atau XML aja ya. Kemudian atau memang udah frameworknya emang kayak gitu mainnya gitu atau konsep di frameworknya emang seperti itu sih. Ya. Jadi kita kalau ada perubahan di database ini dia langsung bisa berubah di kelas-kelasnya tadi atau gimana? Ya, kita mesti refresh si bisnis komponennya, otomatis akan reflect ke UI-nya sih. Jadi benar-benar nggak nyentuh code-nya si Java. Ya, meminimalisasi itu. Tapi kalau untuk yang customisasi yang lebih advance sih, tetap kita bisa panggil kelas-kelas yang ada di Java tadi. Nah, ini ADF Desktop Integration. Ini yang saya tadi sempat cerita untuk misalkan di Excel kita bisa akses business service ADF tadi. Untuk misalkan untuk display datanya ke dalam Excel. Ini saya akan masuk sekilas untuk yang bisnis proses manajemennya. Di sini kita untuk integrasi kita bisa menggunakan SOA. SOA ini memberikan composite proses. Jadi kita bisa menghubungkan antara proses yang satu dengan proses yang lain dalam satu company. Dan SOA ini memberikan agility, jadi mudah untuk dimodifikasi dan koneksi ke berbagai macam sistem. Dengan BPM ini kita juga bisa memonitor proses dan menentukan KPI-nya dari bisnis proses tersebut. Kalau di Oracle, SOA-nya di sini nama produknya adalah Oracle SOA Suite. Di sini dia ada berbagai macam komponen, yaitu ada service bus-nya sendiri, kemudian ada workflow manajemennya, yaitu Oracle BPM-nya, kemudian ada yang namanya data integrator dan go-to-git. Ini tadi untuk sinkronisasi data tadi. Ini contoh tampilan JDeveloper untuk mendesain prosesnya. Jadi pertama kita tinggal drag and drop aja komponennya. Selain di JDeveloper, di Oracle BPM dia juga ada yang namanya Oracle BPM Process Composer. Di sini dia bisa mendesain prosesnya juga bukan di JDeveloper tapi melalui web-based. Biasanya di proses komposer ini misalkan kalau kita bisa berikan kepada business user untuk mendesain bisnis proses sendiri. Kalau JDeveloper ini kan mungkin lebih banyak dimainkan oleh IT-nya. Jadi kalau bisnis user dimungkinkan untuk mendesain bisnis proses sendiri, jadi dia tidak perlu install JDeveloper untuk mendesain. Dia tinggal pakai yang namanya proses komposer. Nah, di BPM dia support untuk human workflow.
Ini contoh tampilan standar dari Oracle VPN-nya. Mulai untuk bisa digunakan misalkan untuk approval. Nah, ini contoh untuk business rule-nya. Business rule kayak if dan else-nya. Terpisah ya? Kenapa? Terpisah. Ini dalam satu komponen Oracle BPM tadi sih. BPM. Ya. Kemudian kita juga bisa monitor proses-proses yang berlangsung dalam Oracle BPM tadi. Misalnya berapa banyak proses yang masuk, saat ini sudah sampai di mana. Itu melalui Nggak usah bikin BAU-nya, laporan Business progress. Activity Monitor. Kita bisa lihat chartnya. Kemudian kita masuk untuk yang Web Center Portal. Web Center Portal ini, Oracle Web Center ini adalah family masuk ke dalam komponen Oracle Fusion Middleware. Di Oracle Web Center ini ada 4 komponen, yaitu Set, Portal, Content, dan Connect. Set ini dia Web Content Management atau Web Experience Management. Jadi sifatnya kita memiliki website yang untuk publish data, publish konten. Biasanya banyak digunakan untuk marketing. Atau mungkin kalau sebagai contoh, misalnya kayak detik.com. Detik itu kan biasanya kita hanya push informasi aja. Jadi yang banyak berhubungan dengan konten-konten data berita seperti itu. Itu kita masuk ke produk yang namanya Oracle Web Center Site. Kemudian di sini ada Oracle Web Center Portal. Oracle Web Center Portal ini di sini kita ada yang namanya Composite Application Portal ini. Jadi kita bisa gunakan portal ini sebagai pintu gerbang untuk akses dari berbagai macam aplikasi. Jadi kita bisa satukan berbagai macam aplikasi tersebut ke dalam satu UI yang namanya portal ini. Dan biasanya banyak digunakan untuk hal-hal yang sifatnya transaksional. Kemudian di sini ada Web Center Content. Web Center Content ini bagaimana kita memanage unstructured data. Kalau structured data kan biasanya data yang kita akses di database, itu structured data. Sedangkan unstructured data misalkan kayak dokumen, image, mungkin ada video, semua ini di-handle oleh Web Center Content ini. Ini yang terakhir adalah Connect. Web Center Connect ini adalah dia based on cloud, jadi social network tapi dia cloud. Ini saya masuk lebih detail untuk Web Center portalnya. Jadi portal ini kita bisa aja gunakan sebagai self service portal. Jadi misalkan untuk kalau contohnya internal portal, misalnya kita bisa gunakan portal ini sebagai suatu pintu gerbang bagi karyawan untuk mengakses aplikasi-aplikasi internal. Misalkan dia ingin apply cuti, jadi dia tinggal masuk ke portal itu aja. Kemudian dia misalnya untuk claim expense, jadi dia tinggal masuk ke portal itu. Tapi di portal itu kita bisa memasukkan berbagai aplikasi-aplikasi yang lain. Di portal ini dia support untuk dynamic personalisasi. Framework dari Web Center Portal ini dia menggunakan ADF juga. Kemudian di portal ada yang namanya Portlet. Di sini Web Center Portal ini dia support standar Portlet ISR 168 BSRP. Kemudian untuk konten integrasi, jadi integrasi dengan dokumen manajemen, dia support selain integrasi dengan UCM yaitu Web Center Content milik Oracle. Jadi dia juga support untuk integrasi dengan Documentum, SharePoint, Lotus, dan ini contoh tampilannya. Jadi misalkan kita ingin display ada gambar, sebenarnya gambar ini sebenarnya kita simpan ke dalam di dalam suatu content repository, bukan disimpan ke dalam database yang langsung. Kemudian di portal selain ada frameworknya, kita juga ada yang namanya Web Center Portal Service. Web Center Portal Service ini contohnya di sini ada yang namanya Activity Stream.
activity stream ini mungkin kayak di Facebook kalau bisa lihat, biasanya kita ketika ada teman yang update status atau upload apa, kita ada list activity-nya. Nah itu di sini yang dinamakan activity stream. Kemudian kita bisa tambahkan announcement. Di sini service-service-nya sudah ada di Web Center Portal, kita tinggal pakai aja. Kayak kita ingin membuat discussion forum, blog, wiki, itu semua service sudah tersedia di Web Center Portal. Kemudian event calendaring. Nah ini contoh tampilannya. Ini contoh untuk forum. Kemudian ini activity, contoh activity-nya. Di sini contoh untuk tampilan dokumen manajemennya. Kita tetap bisa lihat versioning-nya masing-masing dokumen. Kemudian ini contoh untuk kalender. Kemudian ada yang namanya composer. Composer ini berhubungan dengan metadata service yang mana memungkinkan perubahan desain tadi pada saat runtime. Web Center Portal Spaces. Web Center Portal Spaces ini semacam aplikasi yang running di atas framework Web Center Portal. Biasanya kita gunakan untuk semacam team collaboration. Jadi misalkan kita bisa membuat suatu spaces untuk membahas satu proyek tertentu. Di dalam spaces ini kita bisa tambahkan misalkan task-task assignment masing-masing member. Jadi kita bisa lihat di calendaringnya masing-masing, mungkin si A tugasnya apa, kita bisa lihat listnya. Kemudian kita bisa gunakan spaces ini juga untuk diskusi antar member. Jadi menggunakan forum diskusi tadi. Ini berbagai contoh tampilannya untuk spaces. Nah, kemudian untuk portalnya sendiri, kalau spaces tadi lebih banyak kita gunakan untuk tim kolaborasi, dengan portal ini lebih banyak kita gunakan sebagai transaksional web application biasanya. Contohnya. Nah, yang terakhir adalah untuk composite application. Bagaimana kita mengintegrasikan antara aplikasi yang satu dengan aplikasi yang lain ke dalam suatu portal. Jadi bagaimana menjadi suatu Fusion developer? Jadi Fusion developer untuk dari menggunakan Oracle ADF ini, kita dengan menggunakan Oracle developer, kita tinggal menggunakan berbagai extension yang sudah ada di developer itu, kita tinggal pakai saja. Kemudian untuk yang backgroundnya berasal dari Oracle Form atau Oracle Form atau 4GL developer, itu pun juga untuk mungkin kalau ADF tadi kan framework Java, dia ingin pindah dari Oracle Form ke ADF ini juga mudah karena konsepnya mirip-mirip dengan Oracle Form tadi. Untuk dari sisi Java developer sendiri, mungkin proses developernya lebih mudah karena tadi kita tinggal pakai komponen-komponen yang sudah ada tanpa perlu coding satu persatu. Sampai sini mungkin ada pertanyaan. Mungkin kita bisa break dulu sekitar 10 menit.